Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, bersama saya Mas Bakrus di channel Nekat Tani. Ini adalah video pertama di channel ini. Nah, bro, channel kita itu fokusnya di pertanian jagung. Terus saya itu pengen share ya, karena dulu saya juga kerja di swasta, terus kemudian pindah ke pertanian ya, dengan banyak alasan dan banyak faktor. Saya tuh dulu waktu di swasta juga banyak teman-teman saya itu yang selalu berangan-angan ingin bertani, tapi mereka itu nggak ada info kira-kira berapa sih target pendapatan yang dihasilkan, yang dibutuhkan lahannya itu berapa. Nah, karena kita fokus di pertanian jagung, kita akan bahasnya. Jadi video pertama kita kali ini judulnya adalah berapa sih lahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Siap? Mari kita bahas. Bro, kenapa kok targetnya kok cuma 10 juta per bulan? Kalau kalian pengen target 20 juta, 30 juta, 40 juta juga bebas. Atau cuman mungkin mas saya tuh orangnya mudah puas, 5 juta aja cukup. Ya, nanti tinggal dibagi dua aja. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi saya bertani di jagung itu sudah hampir 4 tahun. Meskipun juga saya pernah bertani padi, cuman menurut saya yang paling efisien saat ini itu ya jagung untuk kebutuhan saya. Tapi untuk kalian yang lebih nekat lagi, kalian boleh bertani tanam tanaman dapur ya, kayak bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Itu tantangannya lebih gini lagi. Aku sampai salut sama mereka gitu. Wah, kenapa? Karena jagung itu adalah tanaman yang paling mudah menurut saya. Oke ya. Nah, untuk bisa mendapatkan 10 juta per bulan yang perlu diperhatikan itu ada dua hal ya. Pertama, harga pasar. Terus yang kedua adalah kualitas tanaman. Nah, meskipun ini juga berlaku untuk tanaman lain ya, nggak cuma jagung, semua tanaman juga begitu. Oke, saya mengerjakan lahan itu 2 hektar, tapi ada sekitar 7.000 meter persegi. 1 hektarnya itu 10.000 meter persegi ya bro. Jadi kita anggap ini viewernya adalah orang-orang yang belum bertani. 7.000 meter persegi itu kalau di kami menyebutnya sebahu ya, karena ini kan 1 hektar, terus ini 7.000 meternya, karena 1 hektarnya kan 10.000 meter persegi. Jadi ada sekitar 1 bahu itu yang nggak bisa saya kerjakan karena cuaca. Sekarang bulan Juli 2024, jadi tidak memungkinkan karena lahannya miring. Jadi kita hanya mengerjakan sekitar 15.000 meter persegi atau 2 bahu lebih sedikit. Nah, sebelum mencapai 10 juta per bulan, kita harus ketahui dulu 1 bahu itu berapa sih yang dibutuhkan. Karena saya mengerjakan 1 bahu ya, jadi lebih enak hitungnya. Kalau saya hitung 1 hektar nanti saya sendiri yang pusing ya. Jadi 1 bahu itu rata-rata benih yang masuk itu bisa sampai 10 kilo untuk benih standar, benih yang ukuran bijinya besar-besar. Tapi kalau untuk benih-benih tertentu, benih yang premium, itu biasanya itu benihnya kecil-kecil. Nah, itu memang dia harganya lebih mahal, tapi dalam 1 bahu dia bisa masuk cuman 8 kilo. Jadi 8 kilo versus 10 kilo. Nah, kita anggap aja menggunakan benih yang standar. Contohnya kayak NK212, terus BC18 sama teman-temannya itu. Itu 1 bahu bisa masuk 10 kilo. Harga, kita bicara harga karena yang berpengaruh adalah harga. Harga yang diharapkan petani jagung itu sebenarnya di atas 4.000 turun giling ya, bukan harga kering. Harga kering bisa selisih sekitar 20%. Harga 20% lebih mahal ya. Harga turun giling harapan petani itu di atas 4.000 hingga 4.500. Syukur-syukur bisa lebih 5.000 6.000, alhamdulillah luar biasa itu. Sekarang 2024 bulan 7 itu harga lagi jatuh jauh di bawah harapan petani, sekitar 3.300 sampai 3.300. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu nanti ke profit. Jadi profit petani itu kita menganggap bertani itu rugi itu ketika profit yang kita dapatkan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita selama siklus tanam. Karena siklus tanam itu untuk jagung itu 110 sampai 120 hari dari tanam sampai dia panen. Cuman di luar itu kan juga butuh pengolahan lahan ya. Jadi kita hitung siklus paling lama itu 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu profitnya harus cukup untuk kebutuhan kita. Kalau tidak cukup ya itu rugi gitu ya. Oke. Jadi kita akan pakai harga di 4.000. Terus hasilnya berapa mas? Nah, hasilnya untuk 7.000 meter persegi 1 bahu itu untuk benih 10 kilo
itu rata-rata mendapatkan hasil yang, nah sebentar, ini mau hasil yang mentok jedok atau hasil yang standar atau hasil yang rata-rata buruk ya. Kita mulai yang paling mentok jedok, paling tertinggi, terbaik, level dewa ya. Itu bisa sampai 7 ton. Satu bahu 10 kg bisa sampai 7 ton. Bisa nggak? Bisa, meskipun saya belum pernah mengalaminya. Saya itu di bawahnya itu sedikit. Tapi tetangga saya yang sana pernah. Itu metode tanamnya kapan-kapan kita bahas ya. Jadi buahnya itu rata-rata seperti ini, bro. Nah, ini segini. Nah, besar ini. Ini umur 70 hari, nanti bisa tumbuh lagi nih. Nah, dan begini. Satu batang, 2. Ini sangat ideal mentok jedok. Kalau misal kok seluruh jagung sampean begini semua, rata-rata 70% begini semua, bisa dipastikan 7 ton tembus. Tapi rata-rata punya saya paling cuma 20% yang begituan. Oke, 7 ton kita kalikan dengan 4.000 ya, berarti 28 juta. 28 juta kita kurangin biaya produksi. Biaya produksinya rata-rata sebenarnya sekitar 7 juta per bahu. Tapi karena untuk mendapatkan mentok jedok itu biasanya butuh produksi, butuh modal ekstra. Biasanya sih selisih 2 jutaan ya, mungkin 9 juta lah, kita hitung 9 juta. Pupuk ekstra, terus kemudian pupuk daun ekstra, terus perlakuan ekstra untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan, 9 juta. 28 juta kita kurangin 9 juta, sisa 19 juta. Apakah itu sudah net? Kalau Anda muslim belum net, Anda perlu zakat dulu ya. Zakat dulu wajib gitu kalau pengen rezekimu berkah ya. Oke, berarti sisa berapa? 18 juta. 18 juta kita bagi dengan siklus tanam 4 bulan, berarti ya 4,5 juta. Targetnya kan 10 juta, berarti kita perlu kali 2 plus sedikit. Mungkin butuh 16.000 meter persegi atau 1,6 hektar. Dengan catatan harga ideal 4.000 dan hasil tanam mentok jedok. Mentok paling atas level dewa tertinggi. Mungkin video ini ada yang nonton petani yang pernah sampai 7 ton, coba sampean komen di bawah mas, kasih saran buat teman-teman yang mau bertani, kasih motivasi ya, biar bertani juga. Tapi nanti saingan kita jadi banyak, harga jadi turun, nggak masalah buat saya ya. Yang penting saya bisa share pengalaman. Oke, terus kondisi lain ada saatnya itu kondisi standar tadi yang tak bilang itu. Jadi paling bawah standar mentok jedok. Standarnya satu bahu itu bisa 5 sampai 6 ton. Itu wis bagus lah. 5-6 ton itu standar. 5, anggap aja 5 ton lah. 5 ton perlakuan standar umumnya yang dilakukan petani jagung ya. Nah, itu 5 ton kita kalikan 4.000 berarti 20 juta. 20 juta kita kurangin modal 7 juta ya, karena kita perlakuan standar. Jadi tinggal 13 juta. 13 juta kita kurangin zakat 1 juta, tinggal 12 juta. 12 juta kita kurangin siklus tanam, kita bagi siklus tanam 4 bulan, tinggal berapa itu? 3 juta. Untuk mencapai 10 juta maka kalian butuh 7.000 meter persegi dikali 3, berarti 21.000 meter persegi. Dan perlu tambah sedikit, mungkin 23.000 meter persegi, 2,3 hektar untuk hasil jagung yang standar. Mahal ya? Mahal gak sih? Mahal bro. Kalau di Jawa Timur ini lahan satu bahu, anggap aja 1 hektar lah. Lahan 1 hektar di Jawa Timur itu harganya berkisar 700 juta sampai 1, sekian tergantung tempat ya. Kalau dekat sama kota besar pasti lebih mahal. Kalau jauh dari kota-kota besar ya murah. Ini sekarang saya posisi di Tuban di Jawa Timur, tapi sisi selatan, dan lahan saya ini adalah lahan persawahan sebenarnya, bukan lahan khusus untuk perjagungan tanah persil, bukan. Nah, harga di sini itu untuk rata-rata di sini ukuran sawahnya bahuan ya bro. Jarang yang punya 1 hektar dibentuk ukuran 1 hektar, jarang. Rata-rata 1 bahu, rata-rata 1 bahu itu 500 juta. Jadi kalau
1 hektar itu ya tadi itu 700 juta, dengan catatan dia tanahnya bagus ya. Kalau musim hujan dia bisa dikeringkan, kalau musim panas dia bisa diairi, ada pengairan, itu harganya segitu. Jadi dia bisa 3 kali tanam ya, dalam 1 tahun bisa 3 kali siklus tanam. Nah, tapi kalau misal kok dia tanahnya itu nggak bisa 3 kali siklus tanam, mungkin kalau musim hujan dia pacek, ambles ya, tenggelam tuh. Kalau musim kemarau nggak ada air, bisa di bawah itu, mungkin separuhnya, bahkan separuhnya nggak ada gitu ya. Jadi 2 hektar kira-kira berapa itu bro ya? 2 miliar ya bro ya, mahal ya, mahal. Kalau misal kalian karyawan-karyawan biasa aja, nggak ada apa namanya itu warisan orang tua, ya rada berat bro ya. Tapi kalau memang itu udah passion ya kemungkinan bisa. Tapi ada solusi, ada solusi. Kalian lihat ya di sana itu. Nah, mungkin ini nggak kelihatan ya soalnya kamera saya wide ya. Wah, itu di sana itu ada perbukitan tinggi. Di daerah sana itu kalau musim tanam jagung itu ngeri bro. Harga jagung hancur gara-gara orang sana. Kenapa? Karena mereka semuanya tanam jagung dan jumlahnya ribuan hektar. Tahu itu tanah siapa? Tanah perhutani yang disewa warga. Itu harganya jauh lebih murah. Kalau di sini 1 hektar per tahunnya 10 juta, di sana 1 hektar itu mungkin cuma 1,5 juta. Sangat murah sekali. Tapi siklus tanamnya cuma 2 kali ya, di musim penghujan. Dan mereka ada cara ada teknik cara tanam tertentu sehingga mereka bisa 2 kali tanam. Itu menguntungkan, sangat menguntungkan. Nah, tapi ingat ya bro ya, bertani itu nggak selalu mulus ya. Ada kalanya kita bertani itu ya begitulah, namanya petani itu pengusaha ya. Kita itu sebenarnya mirip kayak pengusaha kayak bos-bos kita dulu di wira swasta itu mirip ya, cuman kita malah di sektornya malah produsen kita itu ya, bukan memproduksi barang setengah jadi terus jadi, enggak. Kita itu produsen dari barang nol terus jadi barang jadi. Nah, kalau kondisi lahan yang nggak menguntungkan, contohnya kayak tingkat keasaman tinggi, terus apa namanya itu kena hama dan lain-lain, kadang itu hancur bro hasil panennya bro. Saya itu pernah mendapatkan terburuk itu 1 bahu itu cuma 1,8 ton. Itu kondisi yang sangat-sangat buruk ya. Separuh jagung saya itu mati ya. Kapan-kapan akan saya share pengalaman saya. Kenapa? Karena pengalaman saya pasti sangat berguna untuk sampean-sampean. Jangan sampai pernah mendapatkan pengalaman buruk yang pernah saya alami. Itu 1,8 ton. Anggap aja 2 ton lah. Dan itu harganya lagi harga terburuk kemarin di awal tahun itu, harga sekitar 3.000. Jadi saya cuma mendapatkan bruto itu 6 juta ya. Jadi rugi karena modal saya 7 juta. Itu bener-bener rugi. Jadi selama 4 bulan tuh saya nggak dapat apa-apa, minus lagi. Nah, rata sih kemarin yang 3 sawah ini. Terus ada lagi yang situasi yang nggak bisa kita prediksi, cuaca gitu. Nah, jadi itu nanti bisa buat mas bro ini yang calon-calon para petani ya, calon petani nekat ya, mungkin di rumahnya pengen nemenin keluarga, nemenin istri, nemenin orang tuanya yang akan nanti ujung-ujungnya nekat bertani juga. Itu kurang lebih begitu ya. Dibilang mahal ya mahal. Kalau punya kemampuan sewa sih mending sewa. Tapi sebelum kita nekat terjun bertani itu sebaiknya kita kuasain dulu ilmu pengetahuannya. Soalnya kalau kita mulai dari nol itu pelajaran yang kita dapat itu nanti jatuhnya pelajaran yang sangat mahal. Karena belajar dari pengalaman orang lain itu lebih murah ketimbang kita diajarin sama alam ya. Kalau kita diajarin sama alam itu modal sendiri bro, modal sendiri. Jadi uang kita habis untuk belajar. Tapi kalau kita belajar dari orang lain, tanya-tanya, open minded ya. Tapi pastikan juga tanyanya kepada orang yang benar, karena hidup di kampung itu kadang ada yang basa-basi ya. Kita anggapnya serius malah blondrok juga nanti ya. Kayak gitu aja ya. Mahal ya, 2 hektar ya rata-rata ya, mungkin 3 hektar juga ya kalau tumbuhannya kurang bagus untuk mendapatkan 10 juta. Wah, 2 miliar aset hanya untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Gimana bro menurut kalian bro? Worth it gak jadi petani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.